selamat siang semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang baru, yaitu KD 3.3 ya. Nah, materi ini tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, materi PTS kita nanti sampai KD ini ya. Nah, kita akan membahas bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, apa saja yang terjadi dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial pada masa demokrasi liberal. Jadi ini berlangsung dari 1950 sampai 1959. Jadi kurang lebih selama 9 tahun Indonesia pada masa demokrasi liberal. Berapa kali ganti kabinet, nah nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, di minggu lalu, pertemuan kemarin itu Ibu sudah menyampaikan link YouTube, yaitu sebagai pengantarnya. Nah, Ibu harap kalian juga sudah mempelajarinya ya. Nah, demokrasi liberal yang perlu kalian ingat itu, demokrasi liberal itu di Indonesia itu dipimpin oleh Perdana Menteri ya. Jadi kekuasaan tertinggi itu di tangan Perdana Menteri, bukan presiden ya. Waktu itu presidennya sudah Pak Soekarno, tetapi bukan presiden lah sebagai pemimpin tertingginya, tetapi Perdana Menteri. Nah, demokrasi liberal itu ada 7 kabinet yang berkuasa ya. Nah, Ibu kasih singkatannya supaya mudah menghafalnya, itu adalah Natsukiwil Libur Aja atau Natsir Sukiman Wilopo Ali 1 Burhanuddin Harahap Ali 2 dan juga Juanda ya, atau Natsukiwil Libur Aja. Ada 7. Nah, itu kalian ingat-ingat ya. Nah, di masing-masing kabinet ini nanti akan ada ciri-ciri khas peristiwa yang terjadi, entah itu positif ataupun negatif. Ada juga yang positif semua, nggak ada negatifnya. Ada juga yang hanya negatif semua, nggak ada sisi prestasi yang dihasilkan oleh kabinet tersebut. Nanti Ibu buatkan semacam ringkasan khusus yang perlu kalian pelajari di masing-masing kabinet yang penting itu apa. Nah, dari 7 kabinet yang berlangsung ini kalian bisa lihat 9 tahun demokrasi liberal, tetapi kabinetnya sudah 7 kali berganti. Berarti itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa pada masa demokrasi liberal itu sistem politiknya itu sangat-sangat kacau, karena seharusnya yang namanya kepemimpinan itu berlangsungnya selama 5 tahun, tetapi ini 9 tahun sudah ganti sebanyak 7 kali. Itu berarti menandakan bahwa waktu itu kita setelah merdeka itu masih sistem politiknya itu masih mencoba-coba ya, karena kata Pak Soekarno itu namanya adalah demokrasi raba-raba ya, kalau kalian baca di buku paket itu. Nah, kita akan mulai membahas ke kabinet yang pertama ya, Kabinet Natsir. Nah, nama-nama kabinet ini diambil dari nama si Perdana Menterinya. Jadi Pak Natsir, Pak Sukiman, Pak Wilopo. Nah, ini ada Ali 1. Kenapa ada Ali 1? Karena nanti akan berkuasa lagi di Ali 2, Ali Sastro Amijoyo ya. Kemudian Burhanuddin Harahap, Ali 2 dan juga Juanda. Nah, nanti beberapa nama ini ada yang dijadikan salah satunya itu adalah Juanda. Ini nama bandar udara ya, karena Pak Juanda ini berprestasi. Oke, kita bahas dari yang pertama. Ini ada beberapa fotonya ketika para kabinet itu berkuasa atau pernah ada di Indonesia. Nah, kemudian materi yang kedua itu nanti, tadi kan politik, nah sekarang yang ekonomi ya. Ini adalah beberapa program ekonomi yang dibuat oleh beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal. Kemudian perkembangan sosial dan pendidikannya nanti seperti apa akan kita bahas. Pertama, pengantarnya dulu, perkembangan politik. Seperti yang Ibu bilang tadi, pada masa demokrasi liberal diwarnai dengan silih bergantinya kabinet sebanyak
7 kali berganti. Nah, semua kabinet yang terbentuk itu disebut zakon kabinet. Apa sih zakon kabinet? Zakon kabinet itu adalah mengutamakan setiap menteri-menteri yang ada pada kabinet itu diharapkan mereka itu sudah menteri yang ahli di bidangnya masing-masing. Kalau ahli ekonomi ya contohnya ada Sumitro ya, itu nanti ada rencana Sumitro. Nah itu Pak Sumitro itu memang ahli ekonomi ya. Nah, di demokrasi liberal itu ditandai dengan berlakunya undang-undang sementara. Jadi waktu itu belum ada undang-undang yang sesungguhnya. Sebenarnya kita udah punya waktu itu UUD 45, tetapi kan mau diubah lagi terus pakai UUDS. Nah, terus sama Pak Soekarno kan nanti diminta untuk membuat revisi undang-undang yang lama itu, tetapi nanti nggak terbentuk. Nah, terus nanti akhirnya ada dekret presiden. Kita kembali lagi ke UUD 45. Nah, itu materinya di demokrasi terpimpin ya. Kemudian demokrasi liberal itu berjalan di Indonesia tahun 50-59, ditandai dengan munculnya banyak parpol. Jadi pada masa demokrasi liberal itu ada namanya juga liberal toh, berarti kan artinya kebebasan. Nah, jadi muncul banyak parpol karena bebas, akhirnya diizinkan banyak parpol muncul. Tapi apa akibatnya terlalu banyak partai politik? Nanti masing-masing akan mengusung parpolnya sendiri untuk menjadi yang paling hebat atau paling atas, sehingga mereka seharusnya mengutamakan aspirasi rakyat, tapi tidak, karena mereka nanti akan mementingkan kelompoknya. Makanya masih dampaknya apa? Berganti-ganti kabinet itu gara-gara mereka ingin mementingkan kelompoknya masing-masing. Oke, kemudian kabinet pada masa kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal itu disebut juga sebagai kabinet jatuh bangun ya, karena muncul, jatuh lagi, bangun lagi kabinet yang baru, maka disebut kabinet jatuh bangun. Oke, kemudian yang pertama kabinet Natsir. Nah, ini Pak Natsir ya. Ini terdiri dari koalisi atau gabungan partai Masyumi dan PNI. Nah, poin pertama yang perlu kalian ingat adalah di setiap PPT Bu nanti ada proker keberhasilan dan juga jatuh karena apa. Nah, 7 kabinet yang pernah ada pada masa demokrasi liberal itu semua prokernya ada satu yang selalu sama, yaitu penyelesaian masalah Irian Barat. Kenapa? Ya karena masing-masing kabinet itu tidak pernah selesai dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Apa sih yang disebut masalah Irian Barat? Jadi kan waktu itu kita sudah merdeka, tetapi ada satu bagian wilayah di Indonesia yang masih dipegang sama Belanda, yaitu Irian Barat. Nah, mau diambil lagi, tetapi belum bisa-bisa karena Belanda selalu mengingkari janji. Nah, akhirnya nanti Irian Barat itu baru akan bisa diambil pada masa demokrasi terpimpin. Makanya di sini Ibu belum akan jelaskan dulu karena ini materi di bab berikutnya. Tapi supaya kalian tahu kalau masalah Irian Barat itu apa sih? Nah, itu tadi Indonesia sudah merdeka tapi ada satu bagian yang belum bisa diambil oleh Indonesia ya. Kemudian nih yang penting juga keberhasilan. Nah, di bidang ekonomi itu ada yang namanya Sumitro Plan. Jadi Sumitro itu adalah Menteri Perekonomian pada waktu itu, membuat rencana, makanya disebut Sumitro Plan. Rencananya apa? Mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ekonomi kolonial itu ya ekonomi zamannya Belanda, mau diubah sama Pak Sumitro ke ekonomi nasional. Nah, akhirnya nanti ini akan berhasil ya. Jadi bukan lagi Belanda ala Belanda, tetapi sudah ala Indonesia. Nah, keberhasilan yang kedua yang tidak kalah bagus adalah Pak Natsir ini adalah kabinet pertama yang membawa Indonesia masuk ke dalam organisasi global, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa tahun 1950. Ya, ini prestasinya. Indonesia masuk PBB, siapa yang membawa kabinet yang pertama? Kabinet pertama apa? Natsir, ya, diingat-ingat. Kemudian pertama kali juga melaksanakan perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat, tetapi gagal.
Nah, kemudian kenapa kabinet Natsir ini gagal? Itu karena diturunkan oleh seorang tokoh yang namanya Hadi Kusumo, ya. Jadi ada mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu ya rasa ketidakpuasan terhadap kabinet yang waktu itu sedang berlangsung. Karena apa masalahnya? Karena dirasa Pak Natsir ini gagal dalam memperjuangkan Irian Barat. Nah, akhirnya diturunkan oleh mosi dari Hadi Kusumo ini dengan pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 bla 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 ini, ya. Oke, kemudian yang berikutnya kabinet Sukiman. Ini gambarnya Pak Sukiman, ya. Koalisi Masyumi dan PNI. Program kerjanya itu apa? Sama ya, penyelesaian Irian Barat, kemudian menjaga keamanan kemampuan rakyat, menyelenggarakan pemilu secepatnya, ya. Tetapi akhirnya ini hanya menjadi wacana saja karena belum sampai pemilu kabinetnya nanti sudah diturunkan. Kemudian, nah ciri khasnya di sini ya, yang perlu kalian ingat-ingat sekali lagi di ini ya, politik bebas aktif. Jadi Pak Sukiman ini ingin menyelenggarakan politik bebas aktif. Maksudnya apa? Ibu jelaskan ya. Politik bebas aktif itu adalah politik yang tidak ikut ke blok barat ataupun blok timur. Kenapa? Karena pada masa Indonesia, pada masa demokrasi liberal itu, di luar sana itu sudah ada terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi Indonesia atau Pak Sukiman waktu itu nggak mau ikut-ikut yang barat ataupun nggak mau ikut yang timur rencananya, ya. Tetapi akhirnya apa? Nih nomor bagian kegagalan, ya. Akhirnya nanti bebas aktif itu akan mengalami kegagalan karena akhirnya Pak Sukiman nanti justru akan menandatangani nota perjanjian MS atau Mutual Security Act, ya, yang berasal dari Amerika Serikat. Yang isinya apa, ya? Nota perjanjian bantuan yang diberikan Amerika berupa ekonomi dan militer, ya. Berarti kan akhirnya Sukiman nanti secara tidak langsung dia sudah ikut ke blok barat, makanya politik bebas aktif itu gagal, ya. Katanya nggak mau ikut-ikutan, malah nerima bantuan dari blok barat. Nah, akhirnya dan juga yang kedua, gagal dalam pembebasan Irian Barat, munculnya korupsi, dan akhirnya nanti kabinet koalisinya nanti akan turun menarik dukungannya, ya sudah, akhirnya Sukiman tidak bisa berdiri lagi, terus dia nanti akan diturunkan. Tetapi yang paling terkenal itu karena politik bebas aktif tercemar gara-gara penandatanganan MSA, ingat-ingat itu ya. Kemudian yang berikutnya kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo itu prokernya menyelenggarakan pemilu dan juga menyelesaikan masalah Irian Barat, politik bebas aktif, meningkatkan kemakmuran dan lain sebagainya. Nah, kalau Wilopo ini yang menjadi ciri khasnya bagian kegagalannya, yaitu di sini Ibu tuliskan peristiwa Tanjung Morawa. Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden tanggal 2 Juni. Nah, itu apa sih peristiwa Tanjung Morawa? Jadi waktu itu Tanjung Morawa itu ada di wilayah Deli Sumatera, ya, Deli Serdang Sumatera. Nah, di sana itu dulu tuh ada tanah milik asing atau Belanda. Tapi kan Belanda sudah pergi, ya, Indonesia merdeka. Digaraplah tanah itu oleh penduduk setempat, ya. Terus nanti kan ada mereka orang Belanda itu nanti akan datang lagi ke Indonesia, ya. Nah, akhirnya nanti terjadi konflik di situ, merasa bahwa ini dulu tanah kami. Nah, intinya jadi rebutan. Nah, terus akhirnya nanti di situ ada orang yang ikut campur, pihak yang ikut campur itu dari Partai Komunis Indonesia. Jadi kayak semacam mengadu domba gitu. Terus terjadilah keributan di situ, terus akhirnya terjadi baku tembak, terus beberapa dari warga sipil itu meninggal. Nah, biasanya kan kalau sudah ada warga sipil yang meninggal itu kan jadi heboh. Nah, kemudian si kabinet Wilopo ini disalahkan karena dikatakan gagal menjaga keamanan Indonesia. Nah, itu yang menjadi rasa kecewa dari rakyat
kemudian akhirnya nanti Wilopo diturunkan dari jabatannya. Kemudian yang berikutnya Ali 1. Nah, ini gambarnya Pak Ali ya. Nanti kalian akan melihat Pak Ali nanti di materi yang terakhir juga, karena Pak Ali ini sangat berprestasi. Ini ya, prokernya adalah segera menyelenggarakan pemilu pembebasan Irian Barat. Nah, kalau ini kan sama tadi, tetapi yang paling khas itu ini, terselenggaranya KAA. Apa itu KAA? Saya yakin kalian sudah tahu, yaitu Konferensi Asia Afrika 18-24 April 1955. Untuk bagian KAA, Ibu tidak akan menjelaskannya sekarang, kalian nanti akan mempelajarinya di materi yang terakhir. Jadi KAA di Bandung, yang mungkin kalian sudah pernah lewat ke jalan sana itu ya, itu yang bikin digagasnya oleh siapa? Pak Ali Sastro Amijoyo ini ya. Jadi tokoh ini yang menggagas Konferensi Asia Afrika bersama dengan 4 negara pelopornya nanti ya. Kemudian kegagalannya apa? Karena masalah gerakan separatis. Kalau dari tadi kok ada gerakan separatis itu apa sih, Bu? Gerakan separatis itu adalah gerakan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pergolakan-pergolakan itu loh, yang ada di ITI, Andi Aziz, APRA, kalau G30 belum, apa PKM Madiun, PRI Permesta dan lain-lain, itu yang disebut gerakan separatis. Jadi ketika demokrasi liberal berlangsung, ya peristiwa pergolakan itu juga tengah berlangsung. Jadi kita baru merdeka, sistem pemerintahannya masih coba-coba, tapi rakyat Indonesia sendiri ada yang melakukan pemberontakan. Jadi diwarnai dengan penuh masalah perjuangan kita untuk setelah kemerdekaan itu. Kemudian yang berikutnya Kabinet BH atau Burhanuddin Harahap. Prokernya melaksanakan pemilu, perjuangan IRBA, kerjasama AKA. Nah, ini yang menjadi khasnya adalah bagian keberhasilan, karena dari tadi kan sebelumnya kabinet itu rencana pemilu terus. Nah, ternyata baru terlaksana pada masa kabinetnya Burhanuddin Harahap, yaitu pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Jadi ingat-ingat 1955. 2 kali ya pemilunya, 2 tahap maksudnya, bukan 2 kali, 2 tahap, yaitu di bulan 9 dan bulan 12. Yang bulan 9 itu milih apa? Memilih DPR. Yang bulan 12 memilih badan konstituante. DPR kalian tahu ya. Nah, kalau yang konstituante itu apa? Yang konstituante itu tugasnya adalah menyusun undang-undang. Kan tadi undang-undangnya sementara. Nah, khusus konstituante ini disuruh bikin undang-undang. Tapi ternyata teman-teman, nanti badan konstituasi ini nggak selesai menyusun undang-undang. Terus akhirnya Pak Soekarno ya mungkin marah gitu ya, dibubarkanlah badan konstituante ini ya, karena dirasa nggak efektif kerjanya. Ya, nanti di bagian isi salah satu dekret presiden. Oke, kemudian yang berikutnya pembubaran Uni Indonesia Belanda. Uni itu kan gabungan ya, berarti waktu itu kita tuh masih ada kerja sama Uni Indonesia Belanda. Terus nanti dibubarkan sama Pak Burhanuddin Harahap. Mungkin kalian bertanya, berani-beraninya Pak Burhanuddin ini membubarkan kerjasama Indonesia dengan Belanda? Ya berani. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah sangat marah karena Belanda selalu mengingkari janji untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Terus digertak dengan cara salah satunya kita tidak mau bekerja sama lagi. Nah, nanti kerjasamanya itu apa saja nanti di bab berikutnya. Gagalnya itu apa? Karena berakhirnya pemilu. Nah, tugas kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun jatuh. Nah, yang perlu kalian ingat itu yang bagian keberhasilannya ini. Kemudian Ali 2. Nah, Ali 2 itu prokernya melaksanakan keputusan KAA. Keberhasilannya apa? Pembatalan perjanjian KMB. Nah, ini materi kelas 11 ya, materi kelas 11. Jadi kalian harus mengingat kembali kenapa KMB ini dibatalkan. Sekali lagi karena Belanda sendiri yang sebenarnya mengingkari janjinya ya.
Oke, yang berikutnya adalah Kabinet Juanda ya. Kabinet Juanda ini yang menjadi ciri khasnya adalah keberhasilan atau prestasi. Ini kabinet yang terakhir teman-teman. Keberhasilannya itu adalah Deklarasi Juanda atau yang kalian kenal dengan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Nah, untuk ZEE itu apa? Materinya juga nanti ada di bab terakhir ya. Jadi ini adalah keberhasilannya Pak Juanda. Mungkin kalian mengenal ZEE di waktu SD pernah kalian pelajari atau mungkin di ekonomi ya. Nah, itu siapa yang bikin bikin itu adalah Pak Juanda pada masa demokrasi liberal atau ini Pak Juanda ya. Jadi keberhasilannya adalah yang tadinya itu dari 3 mil menjadi 12 mil batas laut teritorialnya. Jadi semakin luas ya. Itu adalah keberhasilannya Pak Juanda. Kemudian bagian kegagalannya juga ada 2 peristiwa penting. Peristiwa Cikini ya. Jadi apa itu peristiwa Cikini? Itu adalah peristiwa di mana Pak Soekarno itu akan percobaan pembunuhan kepada Pak Soekarno. Jadi waktu itu Pak Soekarno itu tengah menghadiri HUT ulang tahun sekolah dari salah satu anaknya, ya ibu lupa anaknya yang siapa ya. Jadi waktu itu Pak Soekarno itu sebagai wali murid gitu, jadi diminta untuk pidato gitu. Terus ketika Pak Soekarno mau pulang, mau sampai masuk ke mobil gitu, tiba-tiba itu ada granat ya. Untungnya Pak Soekarno berhasil diselamatkan, tetapi kan ada korban di situ ya. Jadi itu ada teror terhadap Pak Soekarno. Kemudian yang kedua, dikeluarkannya dekret presiden ya. Dekret presiden ini nanti akan ya secara otomatis karena Pak Soekarno sudah mengganti menjadi demokrasi terpimpin, ya sudah Kabinet Juanda nanti akan berakhir. Jadi berakhirnya kenapa ya, karena Pak Soekarno mengganti demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Nah, itu kehidupan politiknya. Sekarang kita akan ke kehidupan ekonomi. Nah, apa yang terjadi dalam bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal? Itu adalah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan setelah merdeka. Jelas kan teman-teman ya, kita kan baru merdeka, waktu itu kita nggak punya ekonomi yang cukup lebih lah ya. Jadi kita benar-benar menanggung beban ekonomi dan keuangan yang sangat berat. Tingginya jumlah mata uang yang beredar, meningkatnya biaya hidup, bertambahnya jumlah penduduk dengan taraf hidup yang rendah. Jadi penduduk semakin banyak tapi tidak diimbangi dengan mereka istilahnya sumber daya manusianya itu masih ya, bahasa kasarnya masih bodoh seperti itu ya, mereka belum pintar-pintar. Kemudian sebagai negara berkembang, Indonesia tidak memiliki komoditas ekspor. Timbulnya pemberontakan dan gerakan separatis di bab 1 itu. Tidak jalannya program-program kabinet yang kita pelajari tadi. Banyak prokernya tapi nggak ada yang dijalankan. Terutama yang ekonomi ya, itu kan jelas sangat menghambat, merugikan rakyat. Belum memiliki ahli dan sumber dana yang memadai untuk menata ekonomi secara baik. Sebenarnya potensi sumber daya alamnya kita bagus ya, tetapi nggak ada ahlinya itu tadi ya. Jadi ya namanya juga itu tadi baru merdeka ya. Jadi ekonominya tidak berjalan dengan baik ya, karena kita waktu itu hanya disibukkan dengan politik saja ya, terutama ini nomor 6 ini ya, pemberontakan. Jadi kita lebih mengutamakan kesatuan dulu lah pada waktu itu ya. Mungkin ekonominya memang belum bisa terfokuskan. Jadi sebenarnya bukan karena salahnya presidennya ya pada waktu itu, tapi karena memang kita mengkhususkan untuk yang penting kita bersatu dulu ya ekonomi itu akhirnya terbengkalai. Kemudian ekonominya itu apa saja? Ada program benteng pada masa Kabinet Natsir ya, atau banteng ya. Ini adalah pengusaha itu diberikan bantuan kredit ya, jadi mereka supaya bisa berkembang ya, diberi bantuan kredit oleh pemerintah. Tapi mengalami kegagalan karena apa? Karena ternyata pengusaha pribumi itu tidak dapat bersaing dengan pengusaha luar dengan sistem bebas liberal.
Terus mereka tuh cenderung, atau pribumi itu memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. Nah, itu kegagalan dari program Benteng. Kemudian yang kedua itu ada nasionalisasi The Javase Bank, Kabinet Sukiman. Nah, ini ada di Kota Tua, kalau mungkin kalian sudah pernah ke sana, Museum Bank Indonesia ya. Ini dulu miliknya Belanda ya, tetapi dinasionalisasikan atau diambil hak milik oleh Indonesia. Jadi namanya Bank BI. Kenapa? Karena ini bentuk dari nanti di bab berikutnya penggertakan terhadap Belanda karena nggak mau mengembalikan Irian Barat. Kemudian yang ketiga, pada masa Ali itu bikin program ekonomi kabinet sistem ekonomi Alibaba pada masa kabinet Ali 1. Nah, Ali itu menggambarkan orang pribumi, Baba itu menggambarkan orang Cina atau Tionghoa. Jadi diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadisuryo, ini menteri perekonomiannya pada waktu itu. Kemudian programnya ini bagaimana? Penggalangan kerjasama antara pengusaha Cina dan pribumi, tetapi program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Jadi semacam dikibulin sama yang Baba ini ya, karena ya kenapa kerjasamanya sama orang Cina ya, kan jelas kalau orang Cina itu memang mereka nomor satu kalau hal perdagangan. Kemudian nomor 4 itu persetujuan finansial ekonomi atau FINEK pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Ini dikirim sedelegasi orang Indonesia ke Jenewa, orangnya itu namanya adalah Anak Agung Gede. Jadi ini tuh nama orang ya, Anak Agung Gede ya, bukan anaknya Pak Agung Gede, tapi namanya itu Anak Agung Gede. Belanda tidak mau menandatangani hasil perundingan, sehingga Indonesia mengambil keputusan sepihak dengan cara membubarkan Uni Indonesia Belanda yang Ibu jelaskan di awal tadi itu loh ya, dibubarkan. Siapa yang membubarkan? Ini Anak Agung Gede, ini diwakili oleh Anak Agung Gede. Kemudian rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT, bukan Repelita ya, tapi RPLT. Kalau Repelita itu nanti zamannya Pak Soeharto. Ini pada masa Kabinet Ali II. Jadi pembangunannya itu direncanakan selama 5 tahun ya, tetapi belum sampai 5 tahun kan nanti sudah berakhir ya. Kemudian bagaimana perkembangan sosialnya? Masalah yang dihadapi Indonesia itu penduduk Indonesia masih didera kemiskinan ya, kemiskinan. Kemudian kebanyakan penduduk Indonesia belum lepas dari buta huruf. Bangsa Indonesia terbiasa dengan sikap dan perilaku feodalistik. Apa itu perilaku feodalistik? Itu adalah sikap mentalitas bangsa Indonesia yang masih suka disuruh-suruh. Jadi kalau mereka tidak disuruh, mereka tidak akan bekerja. Karena apa? Ya kita dulu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Kita yang namanya dijajah itu kan disuruh-suruh terus. Jadi ketika kita merdeka, kita semacam belum siap dari segi mental kita. Kalau kita nggak disuruh, kita tidak bekerja atau melaksanakan sesuatu. Jadi intinya kita tidak inisiatif atau tidak kreatif. Itu namanya perilaku atau mentalitas feodalistik ya. Jadi kalau tidak, nggak peka gitulah ya, kalau mungkin istilahnya sekarang begitu ya. Nah, masalah sosial yang lain itu terjadi peledakan penduduk yang cepat karena waktu itu belum ada program KB. Karena program KB itu baru dicanangkan pada masanya Pak Soeharto. Ketersediaan pangan kurang mencukupi ya, banyak kemiskinan, kelaparan ya, sudah akhirnya banyak yang meninggal. Semakin sempitnya lahan pertanian, penduduk kota semakin padat, kurangnya lapangan pekerjaan dan munculnya banyak pengangguran ya. Kemudian yang masalah perkembangan pendidikan. Jadi menitik beratkan pada konsepsi pendidikan spesialisasi. Jadi lebih ke keterampilannya pada waktu itu ya. Jadi yang penting tuh terampil supaya lekas kalau bekerja itu ya bisa cekatan. Keterampilan teknik lebih dibutuhkan daripada pengetahuan umum. Didirikan beberapa universitas di Indonesia. Pada masa Menteri Pendidikan Profesor Prijono disusun Sabta Usaha Tama, atau ada 7 ini ya.
Penerbitan aparatur dan usaha-usaha departemen, meningkatkan seni dan olahraga, mengharuskan usaha pembangunan halaman di sekolah. Jadi di sekolah-sekolah itu pasti ada halamannya ya. Mengharuskan menabung ya. Dulu kalau ibu masih SD itu kan ada punya buku tabungan itu ya. Mewajibkan usaha-usaha koperasi. Jadi sekolah itu biasanya selalu ada koperasinya. Mengadakan kelas masyarakat, membentuk regu kerja di kalangan universitas. Ya kalau ibu sih yang paling merasakan itu yang bagian ini ya, halaman sekolah, program menabung dan koperasi. Oke, teman-teman materinya sampai di sini ya. Yang ibu jelaskan tadi itu adalah poin-poin penting yang biasanya keluar di soal-soal ulangan maupun PTS pas atau mungkin ketika kalian ikut ujian di PTN biasanya itu ditanyakan ya kalau yang mungkin masuk jurusan soshum ya. Semoga itu bermanfaat ya. Sampai di sini dan di pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.